Selain itu, pertimbangan-pertimbangan khusus berkaitan dengan upaya penyelesaian kasus itu tidak bisa dipandang dari sisi hukum semata. Melihat satu sisi dari segi hukum, KUHP semata itu adalah namanya bersebelah mata, memandang sebelah mata, tetapi harus ditinjau dari sisi-sisi sosial dan kondisi keadaan daripada korban, dalam hal ini saya, bahwa saya betul-betul disudutkan atau dipojokkan dari berbagai sisi, baik dari dalam keluarga, dari lingkungan, dari desa, dan dari kecamatan, juga secara politis di beberapa tempat termasuk di Magelang. Maka dari itu, apa yang kami sampaikan ini sebenarnya tidak satu visi saja, melainkan visi inkonvensional, juga kompromi adat. Mana apa yang selama ini dilakukan oleh para pihak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para pelapor. Karena selama ini pihak dari Desa Karanggayam atau Desa Karangkonang itu tidak berpihak kepada saya atau tidak memerhatikan daripada apa yang disampaikan kepada saya. Jadi dia menyampaikan kejadian sesuatu tetapi dia tidak mau bertanggung jawab untuk sebagai saksi. Jadi ada kesan ini adalah suatu adu domba. Misalkan ya itu sama main adu domba. Jadi mau mengadukan sesuatu yang entah kebenarannya apa kita tidak tahu, termasuk apa yang diadukan oleh Upatemi atau yang diadukan oleh Rakemah atau dan lain sebagainya. Semua adalah sifatnya pengaduan demi pengaduan yang tentunya tidak akan ada upaya penyelesaiannya jika tidak dilakukan penelusuran lebih mendalam. Maka dari itu, apakah diperlukan atau tidak diperlukan adanya intervensi pihak ketiga, itu semua kewenangan kepolisian, karena saksi memang harus netral dan betul-betul dari luar. Tidak boleh atau tidak bisa, tidak diperkenankan saksi dari pihak pertama, karena netralitas itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi jika dari internal keluarga itu justru menjerumuskan personal daripada korban, karena ada kepentingan atau memiliki muatan kepentingan atas warisan, atas hak-hak bersama dan lain sebagainya, dan itu ada manipulasi di dalam keluarga. Maka dari itu, kasus ini saya sampaikan kasus rumit atau kasus kompleks itu tidak di luar saja, tetapi dari dalam keluarga itu sendiri juga menjadi motivasi atau menjadi pemicu adanya kejadian atau keputusan yang dilakukan oleh Saudari Indah Wayu Widiawati. Jadi tidak bisa kami juga menyalahkan Saudari Indah Wayu Widiawati secara sepihak, tetapi apa yang selama ini kami alami benar-benar terjadi. Jadi saya sampaikan ini benar-benar terjadi. Apakah itu nanti kita membenarkan Saudara Bambang Permati atau tidak, tentunya itu tinggal norma etika dan disiplin pegawai negeri sipil dan norma etika Polri yang berbicara, bukan sebuah opini atau keterangan-keterangan tertentu, karena di situ ketentuan undang-undangnya lemah, terutama dalam overspells. Tentunya kita harus menangkap basah, itu hal yang tidak mungkin karena semua licik. Jadi antara Indah Wayu Widiawati dan Bambang Permati itu orang yang sangat kejam, sangat biadab dan sangat licik, sehingga akan mempertaruhkan apa saja demi kebenarannya, atau akan membulet atau membela diri atau membuat alibi dan memutar balikkan fakta atas kenyataan yang dilakukannya, yaitu kabur dengan Saudara IWW dan kumpul kebu selama sekian lama, yaitu 13 tahun, menjadi simpanan gendaan dan lain sebagainya. Entah sampai kapan, tentunya mungkin sampai mati, karena itu dasarnya cinta. Jadi saya hanya minta rekonstruksi daripada bangunan hukum yang harus dirumuskan dari laporan saya berkaitan dengan laporan peristiwa persekusi eksekusi atau sebuah peristiwa persekusi eksekusi yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati dan apa yang dilakukan Indah Widiawati itu, untuk
menyatukan visi misi objek dan objeknya, tentunya di situ kepolisian sendiri yang bisa mengembangkan. Jadi apakah saya ini korban atau tidak, itu kepolisian. Apakah saya ini pelaku atau saya perantara, kita juga tidak tahu, karena hukum tidak boleh membuktikan sesuatu yang sifatnya opini. Hukum tidak bisa melibatkan mens rea, dan hukum tidak bisa melibatkan suatu aliran atau kelompok atau manajemen. Tetapi hukum harus fokus kepada tersangka utama, para pelaku persekusi-eksekusi yang menimbulkan permasalahan krusial terhadap saya, yaitu Indah Wayudiati dan Bambang Permadi, itu dulu. Yang lainnya nanti terserah apakah itu dapat dikembangkan atau tidak. Tentunya saya meminta kepolisian untuk serius atau membuka keran daripada kasus persekusi, penculikan, perampasan, penculikan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi tersebut, yang diduga melibatkan orang-orang yang ada di dalam keluarga saya, termasuk RT, RW, dan yang lain sebagainya. Dan tentunya kita meminta suatu penjelasan yang sangat gamblang. Kita akan sampaikan kronologi dari awalnya dan catatan perkembangannya, sehingga silogisme atau nekolionisme ya dan lain sebagainya merujuk kepada apresiasi hukum yang saya sampaikan. Tentunya kita meminta sejauh mungkin hal ini dapat dirumuskan kemana arahnya. Tentunya kalau ditanya visi misi saya adalah penguatan dan penajaman upaya penyelesaian kasus tersebut, tidak hanya menjadi layangan-layangan saja atau layangan pedot atau seperti gelasan layangan. Jadi tidak pada layangannya tetapi gelasannya yang pedot. Jadi ini seperti orang bermain kelereng atau main sodok, dan seperti main layangannya. Gelasan itu yang tajam adalah benangnya, dan kita harus menemukan benang merahnya, bukan layangannya. Layangannya tentu pedot sampai kemana-mana kita tututi, ya tidak tahu kita nututi layangan pedot. Tetapi jenis benangnya dan siapa yang pegang benangnya sampai layang-layang itu pedot itu. Jadi siapa itu yang mengadu domba antara saya dengan Bambang Permadi, termasuk diantaranya ada Edi Rustanto, ada Sukandar atau Miningsih, ada beberapa sindikat-sindikat jaringan yang mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban atau ditanyai perannya sebagai apa, fungsinya sebagai apa, dan modusnya seperti apa sampai kok ada beberapa kendaraan bermotor diputar alihkan atau dijual di jalan. Tentunya Saudara Indah Wayudiati itu sudah melakukan rancangan sedemikian rupa, sangat matang, sehingga tepat pada saat itu dia kabur dari rumah dan melarikan diri setelah melakukan penipuan-penipuan dan manipulasi serta ingkar janji. Dan catatan tentang ingkar janjinya itu begini, Pak. Katanya nanti akan membangun rumah saya dan berjanji akan memberi makan saya sesuai dengan ketentuannya. Terus akan membangun rumah saya, akan membayar semua utang-utangnya sendiri, dan dia akan ngekos, tidak kumpul karena saya pertimbangannya tertentu dan lain sebagainya. Menurut keterangan Saudara Sodik, justru saya disuruh pergi dari rumah kalau pengen Saudara Indah masih istri saya dan lain sebagainya. Dan sesuatu yang sangat membingungkan karena dia juga memerintahkan Sri Tomo untuk memeras saya 600 juta. Jadi minta saya menjual seluruh aset saya dan saya memberikan kepada Sri Tomo agar supaya anak dan istri saya dikembalikan. Jadi ada keterlibatan mungkin di situ Kodor CS dan Besut CS, Kardi CS, dan kriminal-kriminal, termasuk adalah sindikat mafia di wilayah Tambak Romo, terutama di Katan Kidul. Kita tidak tahu motifnya sehingga kejadian ini terjadi. Tapi benar dulu pernah istri saya dilamar oleh orang Katan Kidul ya. Ibu saya dilamar oleh orang Katan Kidul dan kita tolak. Ibu saya pernah dilamar ya, atau akan diperistri oleh orang Katan Kidul dan kita tolak ya. Kita tolak, kita mungkin sakit hatinya sampai ke situ sehingga ngajokke atau mengajukan istri saya untuk menjadi senjata di dalam hal untuk
merekomunikasikan atau memutarbalikan fakta berkaitan dengan ganjalan persekusi eksekusi di Jalan Mojolawaran sebagaimana yang kami sampaikan itu sebagai data pendahuluan dengan harapan kepolisian dapat memeriksa, dapat memberikan pertimbangan dan jawaban akan kulminasi atau akulminasi dari epicentrum permasalahan dan pendulumnya. Tentunya kita tidak menjadi satu barakat dan ini bukanlah suatu warkat jabatan, tetapi ini berkaitan dengan hierarkis kekuasaan di mana penyelesaiannya tidak menjadi satu. Jadi ada unsur-unsur, satu diantaranya adalah perdata itu sendiri dan itu dipisah antara administratif dan penyalahgunaan wewenang kekuasaan, dan pidana sendiri yaitu yang berasal dari perdata itu sendiri ada unsur-unsur pidananya tentunya dapat diakumulasikan melalui Bapak Kapolsek Tambakromo untuk dapat memeriksa laporan saya atau kebenaran laporan saya, dan atas kerjasama yang baik dari semua pihak kita sampaikan terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.